Guys, gimana nih tugas bahasa Indonesia? Emang disuruh apaan sih tadi? Disuruh bercerita tentang pengalaman yang paling berkesan. Bocah lain sih kayaknya pada cerita liburan dah. Lo nggak mau nulis cerita tentang cinta lo aja ya? Masih anget juga kan? Hehehe. Kepikiran sih gua. Tapi gua maunya kalau satu cerita cinta, semuanya ceritain cintanya juga lah. Biar kalau alay, alay sekalian. Gua mah kalau ceritain percintaan gua, jadinya kayak jual cerita sedih anjir. Ditolak mulu ya lo Gus. Hahaha. Jangan cerita cinta sih, cerita horor aja gimana? Yang kemarin lo ceritain itu serem anjir Yat. Kayaknya kalau lo ceritain ulang di depan kelas, bagus banget tuh Yat. Iya sih. Apa kita cerita pengalaman horor aja ya? Gua ada lagi sini cerita horor. Lu pada mau dengerin nggak? Wah, boleh tuh. Coba ceritain Yat. Iya ya, coba ceritain. Lebih serem dari yang kemarin kan? Udah, dengerin aja. Kita akan memasuki sesi cerita horor. Hi, takut. Jadi gini, liburan semester tahun lalu, bokap gue ngide buat ngajak keluarga gue staycation gitu. Terus dia nyari-nyari penginapan lewat aplikasi. Sampai akhirnya nemu tuh tempat yang cocok. Rumahnya bagus, terus harganya juga lumayan murah lagi. Jadi rumahnya tuh gede, terbuat dari kayu gitulah. Halamannya juga luas. Ditambah posisinya tuh pas banget di tepi danau. Kalau pintu depan dibuka, enak banget langsung hadap ke danau. Nyokap gue suka banget. Apalagi bokap gue, soalnya di situ bisa mancing kan. Kalau gue mah asal ada koneksi internet, aman aja lah. Kayak rumah jadul gitu ya? Iya, bener banget toh. Rumahnya tuh model rumah-rumah lama, kayak rumah klasik gitu. Tapi tetap modern lah. Cuma minusnya tuh lokasi rumahnya jauh banget dari kota, di desa terpencil gitu. Tapi kata bokap gua, tetap worth it lah sama pemandangannya. Pas kita nyampe sana, beneran anjir. Emang bagus banget tempatnya. Gua sampai excited sendiri gitu. Habis itu gua nurunin barang dari mobil. Selesai nurunin barang, gua langsung rebahan di kamar. Capek banget soalnya. Sorenya gua, bokap sama nyokap makan bareng. Makan sambil liatin danau dari jendela besar yang ada di ruangan makan. Gila, bagus banget. Selesai makan, gue balik ke kamar, mainin HP, terus gak lama gue ketiduran. Tapi pas tengah malam, gue kebangun. Gue ngedenger kayak ada orang yang ngetok-ketok jendela tempat gue tidur. Pelan sih, tapi gue keganggu. Pas gue buka mata, gue lihat tuh ada bayangan orang lagi berdiri di luar jendela. Gue bangun dong, terus gue nyalain lampu. Pas gue lihat lagi, bayangan itu udah gak ada. Malam itu gue mikir mungkin itu cuma halusinasi gue doang. Besok paginya gue cerita lah ke bokap, tapi dia cuma ketawa doang. Katanya gue halu karena kebanyakan nonton film horor. Ya udahlah, gue coba lupain tuh kejadian itu dan berusaha fokus menikmati liburan. Tapi semenjak kejadian itu, gue malah ngerasain banyak hal aneh. Waktu habis sarapan, gue ke ruang TV nih mau nonton. Entah kenapa pas gue nonton tuh kayak ada yang ngawasin gue. Akhirnya gue pindah lah ke kamar. Gue mainin HP. Pas gue lagi asik sendiri, gue gak denger kayak ada orang jalan bolak-balik gitu di depan kamar gue. Gue pikir itu nyokap gue. Gue panggil dong, "Mama, Mah." Tapi gak ada jawaban. Habis itu gue gak ngedenger apa-apa lagi. Malamnya gue ngerasa gelisah banget. Gue takut, tapi gue bingung mau cerita ke siapa. Gue paksain buat tidur juga gak bisa. Akhirnya gue ke ruang TV lah buat nemuin bokap sama nyokap gue. Pas gue nyampe sana, mereka gak ada di situ. Cuma TV-nya aja yang nyala. Gue cari-cari tuh. Ternyata mereka ada di ruang makan. Pas gue samperin, tapi aneh banget. Mereka cuma duduk, bengong,
ngeliatin ke danau kayak lagi merhatiin sesuatu gitu. Gua tanya dong, Mama sama Papa lagi ngapain di sini? Mereka nggak jawab, cuma duduk, diem, terus sorot matanya tuh kosong. Terus gue perhatiin lagi, muka mereka pucat banget. Gue mulai panik. Terus gue goyang-goyangin badan mereka, tapi nggak ada respon sama sekali. Gue takut banget. Tapi gue putusin lari keluar buat nyari bantuan. Nyari bantuan kemana, Yat? Katanya jauh dari rumah warga. Lah, iya Yat. Lo nggak takut emang? Yang jaga rumahnya emang nggak ada? Takut gue, tapi nggak tahu mesti ngapain. Yang ada di pikiran gue cuma mau nyari bantuan. Yang jaga rumahnya nggak ada, Tok. Di hari pertama gue di sana, katanya dia mau pergi ke kota. Pas gue keluar rumah, gue ngeliat ada orang yang lagi berdiri ngeliatin ke arah danau. Dari belakang, gue lihat rambutnya panjang. Jadi, gue yakin itu perempuan. Karena panik dan gak mikir panjang lagi, gue langsung lari nyamperin dia. Terus gue bilang, "Mbak, tolong." Gue gak sempet ngelanjutin kata-kata gue. Karena pas perempuan itu balik badan, gue kaget banget. Mukanya pucat banget kayak mayat. Matanya juga kosong. Dia senyum ke arah gue. Tapi senyumnya aneh. Datar banget. Gue gak bisa gerak. Kaki gue lemas. Gue bingung harus ngapain. Terus perempuan itu jalan. Tapi bukan ke arah gue. Dia jalan ke arah rumah. Anehnya, pas gue liatin dia, gue juga ngeliat bokap sama nyokap gue jalan keluar rumah. Mereka nyamperin perempuan itu kayak orang yang lagi dihipnotis. Terus mereka bertiga jalan ke arah danau. Gue mau teriak, tapi suara gue gak keluar sama sekali. Akhirnya mereka sama-sama loncat ke danau. Terus hilang gitu aja. Gue takut setengah mati. Dengan perasaan yang kalut, gue lari balik ke rumah. Tapi pas gue nyampe, gue ngeliat semuanya berubah. Dinding rumahnya jadi kusam, banyak lumut. Terus perabotannya juga kayak udah lama gak diurus. Gue sadar, ini bukan lagi rumah yang gue datengin. Terus gue ke kamar, ngumpet di dalam selimut, berharap semua ini tuh cuma mimpi. Gak lama, gue ngedenger suara ketukan. Awalnya pelan, tapi makin lama makin kenceng. Lama banget. Sampai akhirnya suara ketukan itu berhenti. Jir, serem amat, Yat. Tapi lu kenapa malah ke kamar? Lah, iya Yat. Kenapa lo nggak pergi ke perkampungan warga aja? Gue udah terlalu bingung, Tok. Gak tahu lagi mesti ngapain. Gue cuma berharap cepet pagi aja. Di tengah kebingungan dan ketakutan gue, akhirnya gue bisa tidur. Tapi gue ngerasa tidur gue belum lama. Tiba-tiba aja udah pagi. Pas gue buka mata, gue kebangun di kamar rumah gue. Terus di situ juga ada bokap sama nyokap gue. Mereka lagi nungguin gue bangun. Muka mereka panik. Mereka bilang gue pingsan waktu di perjalanan ke rumah itu. Habis itu gue ceritain semua kejadian yang gue alami ke mereka. Tapi mereka bilang mungkin itu cuma mimpi. Bahkan kata mereka, belum setengah jalan kita ke sana, gue tuh udah pingsan di mobil. Makanya mereka putar balik. Takut gue sakit. Akhirnya liburannya di reschedule. Tapi beberapa hari kemudian, bokap gue ngebatalin liburan ke rumah tepi danau itu. Katanya dia nemu artikel di internet tentang rumah itu, yang ternyata udah lama banget kosong. Terus ada tragedi perempuan yang bunuh diri di danau itu. Dan ada rumor juga yang beredar di sana. Arwahnya masih ada di sana dan nyari teman buat nemenin dia. Si anjir, jadi lo beneran cuman mimpi, Yat? Gue ragu yang gue alami itu cuma mimpi.
Soalnya nyata banget, Gus. Atau mungkin gue sempat terjebak di rumah itu terus berhasil keluar. Tapi satu hal yang pasti, gue gak bakal mau ke tempat yang gue gak tahu lagi. Apalagi yang deket danau. Bisa jadi sih, Yat. Kayak di film Insidious gitu. Lo tuh masuk ke alam mereka. Untung lo bisa balik lagi. Iya, Yat. Syukurlah lu gak kenapa-napa. Lu Tok, ada cerita horor gak? Ada sih gua. Giliran gua nih cerita. Ntar aja lah, Tok. Kantin dulu aja yuk. Lapar gue.